dapat bertemu di kesempatan ini, dan sempena kita menyambut hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dari Jemaat Revival Kasih Center, dan juga kepada semua jemaat Tuhan di luar sana, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat live untuk menjadi berkat. Matlamat dan tujuannya hanya satu, sebagai tanda kita mau mengucap syukur, bersorak-sorak, bergembira di atas kemenangan kita, di atas kebangkitan juru selamat kita. Haleluya, haleluya. Seperti yang telah saya beritahu bahwa kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan bagi jemaat yang sudah sedia, ada roti dan ada minuman bersama-sama. Saya beri beberapa menit untuk sediakan. Dan bagi saudara-saudari, saudara seiman yang di luar sana yang tidak sempat menyediakan roti dan minuman, ya tidak apa, kita bersama-sama nanti mengikuti acara ini, dan seterusnya diberkati dengan live ini. Sebelum itu kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih di atas kesempatan terindah ini, di mana kami punya kesempatan di dalam keadaan umat Tuhan dan seluruh bangsa kami di lockdown. Tuhan membuka pintu yang lain. Tidak semuanya terlockdown, tidak semua terkunci, tapi ada pintu lain, ada cara lain, supaya Tuhan terus boleh berbicara kepada kami, dan supaya para hamba Tuhan terus melaksanakan tanggung jawab untuk menyampaikan makanan rohani kepada jemaat domba kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada para hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar nanti kami mau bersama-sama mengambil acara perjamuan kudus. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah lewat perjamuan kudus ini yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu roti dan air anggur ini melambangkan sungguh Yesus sungguh real. Yesus, kau sungguh real di dalam hidup kami, bahwa engkau real datang ke bumi, dan engkau real di dalam kehidupanmu melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan engkau sungguh real ketika engkau telah mati, dan engkau sungguh real ketika engkau bangkit. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini secara simbolik, secara profetik, bahwa engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita mempersiapkan hati terlebih dahulu. Pertama kita mengaku dosa-dosa kita, ya, mengaku dosa-dosa kita. Pertama kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimanapun apapun yang dia telah lakukan di dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, sebagaimana Tuhan tidak memperdulikan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita, demikian juga kita harus mengikuti, melakukan yang sama kepada orang yang bersalah kepada kita. Bahkan orang yang terdekat, orang yang sering melakukan kesilapan-kesilapan. Tuhan juga melihat, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi kita masih juga melakukan hal-hal yang tidak menyakitkan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengampuni kita. Sama halnya juga, walaupun ada orang yang dekat dengan kita, atau siapa saja yang sering
membuat kita jengkel, membuat kita marah. Tapi seperti Bapa di sorga mengampuni kita, demikian juga kita melakukan hal yang sama. Haleluya. Kita berdoa, Bapa di sorga, pada saat ini kami mau mengambil kesempatan ini untuk mengampuni setiap orang yang melakukan kesilapan terhadap kami, yang secara sengaja atau tidak sengaja membuat hati kami tergores, membuat hati kami tersinggung, atau membuat kami marah, dianiaya. Tuhan, bukan gagah, bukan kuat, tetapi dengan pertolongan, dengan kekuatan daripada Roh Kudus, kami mau melepaskan, mengistiharkan pengampunan kepada setiap mereka, kepada setiap orang. Kami set hati kami untuk mengampuni. We set our heart to forgive in the mighty name of Jesus Christ. Haleluya, haleluya. Sehingga dalam hati kami tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi rasa kemarahan yang berlebih-lebih terhadap orang. Hanya satu kemarahan, hanya satu kebencian di dalam hati kami, ialah kepada iblis, kepada Lucifer, Jezebel, roh-roh jahat. Dan kami tidak akan memberikan belas kasihan kepada roh-roh jahat, hanya kepada Tuhan dan kepada sesama saudara kami yang seiman. Tuhan, kami merendahkan diri, kami mohon ampun terhadap Engkau di atas kami juga. Tuhan, melakukan kesilapan, kami juga melakukan banyak perkara yang menyakitkan hati orang yang terdekat dengan kami atau saudara seiman, jemaat Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun. Kami merendahkan diri, mohon belas kasihan Tuhan, pengampunan, penyucian Tuhan, supaya kami dikuduskan, supaya kami menjadi benar di mata Tuhan, supaya kami layak untuk datang mengambil bersama-sama mengambil bagian di dalam acara perjamuan kudus ini. Terima kasih, kami imani bahwa Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita imani firman Tuhan ini. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Oke saudara, bersama-sama, jika sudah ada roti dan minuman apa saja saudara-saudara, tapi jangan sajalah yang minuman tidak sesuai, ya. Oke, di tangan saya ada roti dan minuman. Kita mengucap syukur bagaimana bahwa Yesus itu adalah penuh kasih. Yesus itu penuh dengan pengampunan. Dan ketika kita mengambil bahagian memakan roti ini yang melambangkan tubuhnya, dagingnya yang telah dirobek-robek itu untuk kita. Ketika kita memakan, walaupun ini roti biasa, ketika kita menyambut, mengambilnya dengan iman di dalam nama Yesus, maka dia simbolik itu akan menjadi real di dalam tubuh kita, bahwa tubuh Yesus masuk tinggal di dalam kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami imani roti ini sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Kau melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Kami imani ketika kami memakan roti ini, tubuh-Mu masuk di dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Demikian juga setelah kita mengambil makan roti sebagai lambang tubuh Yesus, sekarang kita mengambil minuman ini sebagai lambang darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan, dicurahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita, untuk menebus kita. Terima kasih Tuhan, kami terima, kami minum bersama-sama minuman ini, anggur ini, sebagai tanda darah-Mu mengalir di dalam tubuh kami, supaya darah kami, bloodline kami ada connection, disambungkan kepada kuasa darah Yesus yang suci, yang kudus, yang berkuasa itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan acara perjamuan kudus secara live streaming. Tapi kami percaya kuasanya, intinya, kualitinya tetap sama, bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan, pekerjaan yang besar yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kami. Lakukanlah Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami menurut rencana agung Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Saudara, di kesempatan ini juga saya ingin share apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menjadi berkat bagi saudara semua. Saya percaya pada sekarang ini ramai hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan makanan, pengajaran, sharing dengan satu tujuan menjadi berkat, menjadi memberikan inspirasi, memberi kekuatan kepada jemaat Tuhan. Dan di sini saya sebagai seorang hamba Tuhan ingin melaksanakan bagian saya, kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya untuk mau membahagikan apa yang Tuhan telah taruh di dalam hati saya, di dalam roh saya kepada anak-anak Tuhan di luar sana. Judul firman Tuhan yang saya akan share pada hari ini ialah Bangkit bersama Yesus. Bangkit bersama Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 6 dan 7. Dia katakan di sini, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Saudara, di sini di mana malaikat berbicara kepada wanita itu, dia katakan dia tidak ada di sini. Tidak ada. Sudah kosong. Tidak ada lagi di tempat di mana dia dibaringkan seperti orang yang lain, orang yang sudah mati di dalam hukum tradisi kematian, sudah mati diletakkan di tempatnya di sana sampai reput, sampai tinggal tulang, tetap ada di sana. Tapi lain dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita imani dan percaya. Ketika dia sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir, kemudian dia dimasukkan ke dalam gua kuburan dan diletakkan. Dan ketika wanita ini pergi melihat, kubur itu sudah terbuka dan tidak mungkin dibuka oleh mereka. Kubur itu sudah terbuka dan mereka melihat, di sana ada malaikat. Dan berkata, dia tidak ada di sini. Dia tidak ada lagi di kuburan. Tempatnya bukan di kuburan. Dia tidak ada di sini. Dan apa kata malaikat itu seterusnya? Dia telah bangkit. Dia telah hidup semula. Dia telah tidak tinggal di kuburan, tapi dia telah lepas. Dia telah mengalami satu breakthrough. Dia tidak seperti manusia biasa yang seperti kamu pikirkan. Dia telah hidup, dia telah berkemenangan. Dan ini sudah diberitahu. Yesus sudah memberitahu kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 17 ayat 22 dan 23. Di mana kata Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkap, kata Yesus, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia.
Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Mereka sedih, tapi mereka lupa kalau kita sesuatu yang menyedihkan hati kita, apa yang membuat menyentuh perasaan kita, kita akan ingat perkara itu. Tetapi murid-muridnya lupa ketika Yesus disalib, ketika Yesus mati, semuanya hilang. Kesedihan mereka mengatasi apa yang pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ditebus dan bangkit bersama Dia. Kita ditebus dan bangkit bersama Yesus dari keadaan yang terpisah dari Tuhan, dari keadaan berada di bawah murka Tuhan, dari keadaan di mana kita jauh dari Tuhan. Kita ditebus. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu luar biasa, sangat luar biasa, sehingga Dia telah membebaskan kita. Dia mendamaikan kita dengan Tuhan. Kematiannya bukan kekalahan, tapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah untuk menebus saudara dari keadaan yang no way saudara tidak boleh lepas, saudara tidak boleh bebas. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia telah membebaskan saudara, Dia menebus saudara, Dia membayar dengan harga yang sangat-sangat mahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Dia menebus saudara, membebaskan saudara daripada belenggu kuasa kegelapan, di mana saudara diikat di dunia ini yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Saudara diikat, dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Saudara dibebaskan. Nah, ketika penebusan di kayu salib, saudara diperdamaikan dengan Tuhan, seperti yang saya nyatakan tadi. Banyak perkara yang luar biasa yang tidak boleh dilakukan atau dibuat oleh siapa-siapa. Domba, lembu, kambing, darah binatang tidak boleh melakukan. Darah siapa-siapa saja, darah manusia, darah raja sekalipun tidak boleh membebaskan, tidak boleh menebus saudara. Hanya satu, there's only one, Jesus Christ. Hanya satu saja yang boleh settle masalah ini. Hanya satu saja yang boleh bayar hutang. Satu saja yang boleh menebus saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Di sini saya ingin memberikan kesaksian pribadi saya. Ada di antara saudara yang dekat dengan saya, mengenali saya, tahu apa yang telah terjadi kepada diri saya pada tahun 2007. Saya singkatkan keadaan itu dengan satu kata, I am finished. Selesai. Saya sudah habis. Itulah keadaan. Karena saya tidak tahu lagi jalan bagaimana. Saya meminta tolong, saya tidak dapat tahu untuk meminta tolong kepada siapa lagi. Kehancuran saya waktu itu adalah, saya gambarkan kehancuran yang total. Apa yang saya ada hancur semuanya. Apa yang masa depan di hadapan saya sebagai seorang hamba Tuhan ini, saya seorang yang penuh semangat. Saya seorang yang berkobar-kobar di dalam pelayanan Tuhan, karena saya ketika melakukan sesuatu, saya lakukan dengan segenap hati saya. Walaupun punya harga yang mahal, saya berkobar-kobar, tapi pada detik itu, pada waktu itu, semuanya menjadi gelap. Semuanya menjadi gelap. Saya sampai kepada satu keadaan di mana saya tidak percaya pada diri sendiri lagi. I'm lost. Saya hilang. Saya juga sampai ke tahap, ke level di mana saya kesal dengan Tuhan. Kenapa tidak menolong saya? Saya juga marah dengan Tuhan.
Saya bilang, Tuhan, kenapa saya melayani Tuhan sungguh-sungguh? Ada satu gereja yang mau ditutup, yang sudah ditutup, sudah ditanda tangan, sudah tutup. Gereja yang memang kata manusia tiada harapan. Dan saya dihantar melayani di sana. Dan ketika saya melayani dalam keadaan itu, hanya satu yang saya boleh buat. Saya pun tidak boleh buat secara manusia, saya tidak tahu teologi apa lagi yang saya mau pakai untuk membangun gereja itu. Tapi hanya satu, doa. Hanya doa. Saya berdoa. Saya kumpulkan 2-3 orang berdoa. Di kereta saya waktu itu kancil. Dan kami berdoa. Sebelum berdoa di kereta itu, kami berdoa di kedai kopi. Berdoa, sharing, berdoa sampai kedai tutup waktu malam. Dan kami masuk ke kereta kancil saya dan berdoa lagi dan berdoa dan seterusnya. Sehingga bangkitlah roh berdoa itu. Kami terus berdoa dan berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada harapan gereja ini. Dan 7 bulan kemudian gereja itu dibangkitkan semula. Daripada jemaat kurang daripada 20 orang sampai kepada 100 orang. Persembahan meningkat, persepuluhan meningkat, suasana meningkat, diubah. Kami sangat bersuka cita. Tetapi pada waktu itulah, karena saya belum tahu lagi tentang apa ini pengusiran, saya belum tahu lagi betapa liciknya pekerjaan Lucifer dan Jezebel dan roh-roh yang pengikutnya. Dan waktu itulah pada 2007 saya hancur. Itu sebabnya saya berdoa, Tuhan, kenapa gereja ini sudah, saya dalam pikiran saya cuma tidak sebut gereja ini saya sudah bangkitkan, bangunkan kembali, kenapa ini pula balasan Tuhan kepada saya, sehingga saya menangis. Dan saya share ini di dalam salah satu gabungan doa. Pada waktu itu gereja, waktu saya bersama waktu itu saya share, dan pada waktu itulah saya tidak dapat menahan. Saya terberhenti berkata-kata dan saya menangis. Tidak ada kata-kata yang saya dapat ucapkan karena saya tidak mau mengucapkan kata-kata yang boleh menjadi sandungan kepada jemaat Tuhan. Saya tidak dapat berkata-kata lagi ketika saya berada di hadapan, ketika saya memimpin doa sebagai seorang ketua di dalam gereja-gereja waktu itu. Sehingga jemaat, kenapa pastor, kenapa? Apa yang terjadi dengan kamu? Kenapa pastor? Saya bertahan. Hanya orang-orang yang terdekat tahu apa yang terjadi dengan saya. Karena saya tidak boleh beritahu juga keadaan saya, apa yang saya alami. Karena keadaan itu juga boleh menjadi batu sandungan kepada orang lain. Sehingga ada jemaat Tuhan mengatakan, pikir saya ini menangis, sedih karena saya buat pinjaman uang daripada Along. Tetapi saudara, itulah keadaan, bagaimana keadaan saya waktu itu. I am out. Saya tidak harapan, saya tidak tahu mau buat apa lagi. Saya tidak percaya, sampai saya tidak percaya pada diri sendiri. Seorang yang berkobar-kobar, tidak tahu lagi apinya sudah bagaimana. Tuhan pun sudah tidak tahu bagaimana, sehingga saya berseru. Dan pada waktu itulah saya mengenal, saya melihat masuk jauh ke dalam diri saya. Tuhan, saya kata, Engkau yang memanggil saya. Dan kalau panggilanmu itu masih ada pada diri saya, Tuhan, bangkitkanlah saya. Kalau sudah tidak ada, tidak apalah, saya pasrah. Dan saya seorang pribadi jenis yang never give up. Saya tidak mau putus asa, karena saya mau terus kerinduan, walaupun dalam keadaan itu pun kerinduan saya, janji saya untuk menyerahkan seluruh hidup saya melayani Tuhan pada tahun 1983 itu masih kukuh. Dan saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tolong saya. Dan saya teringat, hanya satu saya ingat, Tuhan Yesus. Yesus yang mati dan dia bangkit hidup semula.
Dan saya tangkap itu. Saya tangkap itu. Tuhan Yesus, Engkau yang telah mati dan hidup semula, Engkau bangkit. Saya mau ikut, saya imani, saya mau bangkit semula, saya mau hidup semula, saya mau bangkit mengikut bersama dengan kuasa kebangkitan-Mu. Saya klaim kuasa kebangkitan-Mu di dalam hidup saya. Saya klaim Tuhan, saya mau bangkit bersama Yesus. Itu sebabnya tema ini sangat membawa makna yang dalam di dalam hidup saya. Saya sudah tidak ada harapan. Saya sudah seperti mati. Tapi karena hati saya tahu Tuhan ada. Walaupun saya sempat menyesal, kesal, marah, tapi saya kembali lagi bahwa Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan, kalau saudara melihat saya pada hari ini, membuat live streaming ini kepada saudara, ini adalah kehidupan yang kedua. Dan ini adalah mujizat. Saya adalah kesaksian mujizat yang hidup. Kalau Tuhan menolong saya, Tuhan juga pasti, saya yakin, menolong saudara yang sudah dalam keadaan yang parah, yang tidak ada harapan, yang sudah di-reject habis-habisan. Saya saudara di-reject. Saya rasa tidak tahu siapa lagi yang boleh terima saya. Saya di-reject. Saya memohon tempat yang sepatutnya, sewajarnya saya meminta tolong, saya kena reject, saudara-saudara. Itu sebabnya juga saya sempat marah dan benci kepada gereja. Seorang hamba Tuhan benci kepada gereja. Tetapi Tuhan telah memulihkan. Tuhan memulihkan saya. Haleluya. Tuhan memulihkan saya, Tuhan juga memulihkan saudara semua di sana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bangkit di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Bangkit di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Yesus bangkit bukan bangkit begitu-begitu saja. Ketika dia bangkit, dia hidup semula. Orang yang datang kepada dia, beriman kepada dia, juga menerima kuasa kebangkitan itu di dalam hidupnya. Apa dia dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi semangat, apapun, kalau kita datang berseru kepada Tuhan Yesus, maka kuasa kebangkitannya itu akan diimpartasi, akan mengalir kepada saudara, menjadi milik saudara. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Jadilah menurut imanmu. Kita bangkit. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita bangkit apabila kita tinggal di dalam Yesus, mengimani sungguh-sungguh setia mengikuti Yesus. Maka roh kita yang kering, roh kita yang sudah lemah itu, jiwa kita yang lemah, tubuh kita yang sakit-sakit ini, ketika kita datang kepada Yesus, maka dibangkitkanlah roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi seorang tentara Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kebangkitan ini juga merangkumi kebangkitan yang holistik, menyeluruh. Bukan kebangkitan daripada perkara-perkara tertentu saja di dalam hidup kita, tapi seluruh, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus ada di dalam kita dan kita mengimani itu, maka segala daripada kromosom, genetik kita, DNA kita akan mengalami kebangkitan, revival di dalam hidup kita. Haleluya. Dan mujizat itu terjadi dari dalam, dari bagian yang paling halus, yaitu kromosom, gen, dan DNA dalam hidup kita. Semuanya mengalami kebangkitan. Haleluya. Haleluya. Juga kebangkitan dari segi ekonomi, keuangan, yang selalu kekurangan, selalu miskin terus, juga mengalami kebangkitan. Pendidikan, pengetahuan, otak kita ini, segala saraf-saraf dalam otak kita ini mengalami kebangkitan daripada daripada kaku, beku. Ketika kita mengimani, kita menyerahkan otak kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, otak kita ini semua menjadi aktif, diaktifkan, activate
in the mighty name of Jesus, sehingga kita boleh memikirkan hal-hal yang jauh, hal-hal yang surgawi, hal-hal yang profetik. Walaupun ada orang tidak setuju tentang hal-hal yang profetik, tentang hal-hal penglihatan, orang tidak setuju, tidak apa, itu mereka punya pasal. Juga terjadi kebangkitan di dalam sosial kita, di dalam pergaulan kita. Kalau kawan kita di dalam pergaulan sosial kita bergaul dengan orang yang tidak betul, sehingga membuat kita pun tidak betul. Tapi ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan membawa kita di dalam pergaulan yang kudus, membawa kita pergaulan orang yang melayani Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, supaya kita juga bertumbuh bersama-sama di dalam pergaulan yang baik, pergaulan yang kudus. Haleluya. Tuhan memberikan saudara satu lingkungan masyarakat, community, di mana saudara menjadi bagian di sana, menjadi keluarga dan bertumbuh bersama-sama secara roh, secara jiwa, secara fisikal saudara. Seluruh keberadaan saudara bertumbuh bersama-sama dengan kelompok orang yang diberkati oleh Tuhan. Apalagi kasih saudara dibangkitkan. Kalau kasih ini selalu bankrupt, kasih ini selalu lenyap, begitu rapuh. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya serahkan kasih saya ini yang cepat hilang, kasih ini juga kesabaran, Tuhan saya serahkan supaya buah kasih kesabaran saya tidak mudah reput, tidak mudah rosak. Saya serahkan seluruh hidup saya supaya buah kasih dalam kehidupan saya ini tetap manis, tetap menghasilkan buah. Dia dipetik, dia akan menghasilkan buah lagi. Dia diberikan sebagaimana banyak dibagi kepada orang mengambil, orang diberkati dengan kasih kita tidak akan berkekurangan. Orang diberkati dengan kesabaran kita, dengan pertimbangan kita, itu tidak akan habis, dia akan terus mengalir apabila kita tinggal, dia melekat di dalam pokok itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Matius pasal 16 ayat 19. Ayat ini sebagai ayat yang terakhir, dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya, haleluya. Kunci, kata kunci di sini yang disebut di dalam ayat ini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci ini membawa makna, ada dua maksud. Satu, authority. Kedua, power, otoritas dan kuasa. Otoritas di sini ialah untuk mengikat dan melepaskan, to bind and to loose. Ya, untuk menahan, untuk melepaskan, seperti traffic police. Mungkin traffic police seorang wanita, tapi dia punya mohor kerajaan. Dia lori yang lalu di highway, dia boleh tahan. Dia tahan, dan pemandu lori itu lihat, walaupun dia seorang wanita, mungkin tubuhnya tidaklah besar, tapi dia melihat pakaiannya, lambang di topinya, lori yang besar itu berhenti. Demikianlah kuasa yang diberikan kepada kita. Bagaimana kuasa di dunia yang besar, yang menyerang di mana-mana, menghancurkan, membinasakan di mana-mana. Tapi kitanya kelihatan yang biasa-biasa, seperti Daud, orang biasa. Tapi kita punya iman, kita percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari kematian. Kuasa yang besar ini, kuasa kegelapan, penguasa di dunia ini, ketika dia mau datang ke satu tempat, mau datang kepada kita, dan kita akan stop, kita katakan stop, berhenti. Dia lihat siapa orang nih, dan dia melihat ada tanda pada dahi kita. Mungkin dia melihat pada pakaian jubah rohani kita,
perlengkapan tubuh kita. Dia lihat orang ini bukan orang biasa, tidak seperti orang kebanyakan, tapi orang ini adalah anak Tuhan. Dan dia berhenti, sama seperti lori besar tadi berhenti. Demikian juga kuasa-kuasa kegelapan berhenti bagi kita. Kita adalah police traffic bagi keluarga kita, bagi gereja kita, community kita, bagi bangsa ini. Kita berdiri di highway dan kita akan stop, dan dia akan perhatikan, oh, orang ini dia adalah tentara Tuhan, haleluya. Dan dia berhenti dan seterusnya mendengar apa arahan kita. Kita akan sudah berhenti dan kita akan tanya, kamu mau pergi mana? Kamu siapa? Dan apabila kita tahu maksud dan tujuannya itu tidak baik, maka kita katakan, oh, U-turn, atau kita akan tangkap dia. Kuasa seperti itulah yang diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Dia katakan kunci kerajaan sorga itu adalah kerajaan yang tertinggi daripada segala kerajaan yang ada di muka bumi ini. Kunci otoritas itu. Yang kedua, kuasa di mana dengan mulut kita ini kita memberitakan kabar baik. Karena di dunia ini banyak berita tidak baik. Kalau kita lihat di TV, melihat di mana-mana, di Facebook, di mana-mana, jarang sekali, sangat sedikit berita baik. Semua tentang kematian, semua tentang kemalangan. Tetapi kita ini adalah utusan Tuhan. Kita harus memberitakan kabar baik, membawa pengharapan yang bukan pengharapan yang palsu, tapi pengharapan yang daripada sorga, daripada Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Supaya kita boleh menukarkan keadaan daripada orang putus asa. Mereka tahu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Dan pertama-tama kita harus sendiri mengalami kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita. Dan barulah kita ada kuasa untuk memberitakan kabar pengharapan yang boleh mengubah kehidupan orang. Membawa kehidupan orang daripada kegelapan kepada terang. Membawa kehidupan orang yang hancur kepada hidup yang dipulihkan. Haleluya. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi di dalam nama Yesus. Juga kita mengistiharkan dengan mulut kita ini adalah kunci. Kita istiharkan orang yang mati hidup. Dan itu terjadi dalam kata Tuhan Yesus, jika engkau percaya, engkau boleh melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih lagi. Jika engkau percaya, engkau sungguh percaya, artinya percaya, menerima, mempraktekkan, menghayati sungguh-sungguh kehidupan Yesus. Dan kita boleh melakukan lebih daripada apa yang Yesus lakukan. Kita boleh istiharkan keadaan yang negatif, pikiran yang negatif, hidup yang negatif, keadaan persekitaran yang negatif. Kita dengan mulut kita istiharkan. Kita istiharkan dengan ada sudah mengalami kebangkitan, ada mengalami kuasa kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Maka apa yang kita ucapkan itu, keadaan yang negatif itu, keadaan yang menakutkan, yang menyeramkan itu diubah. Mulut kita ini seperti ada terang, sehingga menerangi tempat itu, melenyapkan kengerian, melenyapkan keadaan yang negatif. Haleluya. Juga boleh bukan hanya sampai di situ saja, banyak lagi kita melihat mujizat. Bukan hanya pada waktu zaman Yesus. Di zaman modern ini ramai hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang hidup mereka mengalami kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan mereka memerintahkan orang yang lumpuh boleh berjalan kembali. Perhatikan kuasa kebangkitan Yesus di dalam diri kita. Kalau kita secara semula jadi ini,
Semuanya weak, lemah. Mau buat ini saya tidak mampu, buat itu saya tidak boleh. Kasih hidup orang mati, oh jangan. Oh tengok orang yang lumpuh, oh saya tidak boleh. Itu pergi hospital. Tetapi kalau saudara sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, bangkit daripada kematian, bangkit daripada ketidakmampuan, bangkit dari tradisi kedagingan, itu menjadi bukan manusia biasa saja, tapi menjadi manusia yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, apa yang keluar dari dalam kebangkitan ini, keluar di mulutmu itu jadi. Haleluya. Dengan kuasa kata-kata orang yang beriman. Di dalam firman Tuhan mengatakan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Ini doa orang yang benar, orang yang sudah diampuni, orang yang sudah mengaku dosa-dosanya dan diampuni oleh Tuhan, dan dia datang di hadapan Tuhan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya. Orang yang sudah benar di mata Tuhan ini, ketika dia berdoa plus ditambah dengan yakin, dengan iman, orang benar, orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, berdoa dengan penuh iman, dengan penuh ada roh kebangkitan di dalamnya. Firman Tuhan mengatakan sangat besar kuasanya. Apa yang dia ucapkan itu luar biasa. Doa-doanya itu luar biasa. Pengistiharannya luar biasa. Pujiannya, penyembahannya luar biasa. Hidupnya luar biasa. Dan saudara melihat hasilnya. Itu akan nampak. Itu akan membedakan saudara dengan orang-orang yang lain. Semua orang mengatakan Kristen, ya puji Tuhan. Semua orang mengatakan dia punya pendidikan yang tinggi, ya puji Tuhan. Tapi itu nanti dibuktikan, dinyatakan. Buktikan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Saya jenis orang yang mula-mula dulu saya tidak percaya semua agama. Agama sepupu, agama yang lain, Kristen, saya tidak percaya. Saya tidak percaya Tuhan, kewujudan Tuhan. Saya tidak percaya kewujudan malaikat. Saya tidak percaya hantu. Walaupun takut hantu juga lah waktu itu. Saya tidak percaya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya, Tuhan mengubah hidup saya. Daripada seorang yang lost zero, tapi Tuhan mengubah saya menjadi seorang, dan saya masih mau belajar. Dan ini saya kata alang-alang saya menjadi Kristen, biar saya menjadi hamba Tuhan. Dan alang-alang saya menjadi hamba Tuhan, biarlah benar-benar hamba Tuhan yang disertai dengan kuasa daripada Tuhan. Saya pegang firman Tuhan, saya pegang kata-kata Tuhan Yesus. Jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih lagi, kata Tuhan Yesus. Ini bukan mau kita tanding bos, bukan mau lawan bos, bukan berarti kita buat lebih daripada dia. Yesus menjadi rendah, oh tidak. Itu lagi yang Yesus mau. Karena ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada dia, itu bukan kita yang buat, dia yang ada di dalam kita melakukan itu. Bukan kita yang buat, sebenarnya Yesus yang melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib yang dia melakukan itu melalui kita. Itu sebabnya kalau saya dulu punya prinsip, kalau saya ikut Yesus, saya ikut betul-betul, biar saya ikut sampai ke surga. Memang saya punya kelemahan juga sebagai manusia. Saya adalah seorang yang juga bagi sesetengah orang yang kontroversi. Saya juga tidak diampuni. Saya minta maaf, mereka tidak mau mengampuni saya. Ya, daripada tubuh Kristus juga. Saya kata saya minta maaf. Biarlah perkara yang sudah berlalulah. Kita mau hidup yang baru. Marilah kita bersama-sama. Oh, kami tidak mau mengampuni engkau. Saya pun tidak paham bagaimana mereka mau mengkhotbahkan ini tentang kasih dan tentang pengampunan. Tapi bagi saya sudah bebas. Saya sudah buat bahagian saya. Saya sudah cuci tangan. Kalau cuci kaki lagi, saya kata saya tidak boleh buat apa-apa. Yang penting saya sudah buat bagian saya. Saya mau imani, saya mau tangkap, mau mengalir bersama-sama di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Orang tidak mau mengampuni, ya saya akan mengampuni.
Orang yang melakukan apa kesilapan memang sakit hati, memang geram secara manusia. Kalau mau ikut saya pukul dia, saya mau bunuh dia. Itu manusialah. Tetapi seperti yang saya katakan, kalau kamu mau ikut Tuhan Yesus, ikutlah. Contohilah, teladanilah dia. Biar dia hidup. Ketika kita mengambil bagian perjamuan kudus tadi, tubuh dan darahnya ada di dalam kita. Biarlah Yesus yang tinggal. Biarlah kelihatan itu bukan kita lagi, tapi yang kelihatan ialah Tuhan Yesus. Ciri-ciri kasih, kesabaran, pertimbangan, tolak ansur, pengampunan, kuasa, kekudusan itu di dalam diri kita. Saudara, di akhir-akhir zaman ini, sudahlah, jangan lagi kita mau suka menghakimi orang. Yesus sudah bangkit, dia sudah mati semua itu, dia sudah melepaskan itu, sudah menebus saudara. Tapi kalau ada lagi yang masih mau menghakimi orang lain, yang tidak mau mengampuni, sudahlah, itu ketinggalan sudah. Mari kita bersama-sama kita tangkap kuasa kebangkitan yang naik ini. Jangan lagi kita sebok tengok di bawah, apa yang di bawah. Kita tangkap supaya kita mengalami kebangkitan, mengalami kemajuan, ada productivity di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, supaya orang menjadi berkat Bapa di sorga dimuliakan. Dan itulah misi, tujuan kita hidup, untuk memuliakan Bapa di sorga, supaya kita menjadi berkat bagi ramai orang. Shalom. Terima kasih di atas kesetiaan saudara. Terima kasih. Ini doa saya. Saudara yang melihat, saudara yang mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, saudara juga diberkati dengan apa yang saudara dengar dan apa yang saudara lihat. Tuhan memberkati. Saya mengasihi saudara sama seperti saya mengasihi Tuhan. Karena hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati kita, jiwa, akal, budi, kekuatan kita. Dan sama juga kita mengasihi sesama kita. Haleluya. Hiduplah dengan kasih. Jaga hati, jaga pikiran. Jangan biarkan sembarang masuk dalam pikiran kita. Kita buka untuk yang terang daripada Tuhan, kemudian kita kunci balik. Terima tapis, filter dia, apa yang memuliakan Tuhan masuk. Jaga juga di dalam hati kita. Jangan kita ada gelora, ada badai peperangan di dalam hati kita. Jaga hati, jaga pikiran, jaga kehidupan kita. Bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih untuk message live ini, dan akan menjadi rekaman nanti, disertai dengan doa. I speak blessing. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya live streaming ini, dan nanti akan jadi rekaman, menjadi record. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya rekaman ini tidak akan expired. Sampai bila orang lihat, setiap kali orang melihat, diberkati, mendapat inspirasi. Roh-roh pengkritik, roh-roh yang pembangkang, itu di dalam nama saya hancurkan. Haleluya. Dan biarlah orang sekali, dua kali, tiga kali dia melihat, dia tetap diberkati. Ada saja sesuatu yang dia akan dapat daripada live streaming atau rekaman ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan itu ada di dalam setiap kami. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. God bless you. Amin, amin.